Apakah Indonesia dan Malaysia serumpun? Itu pertanyaan yang selalu muncul ketika terjadi perdebatan netizen antara Indonesia dan Malaysia. Tidak sedikit Indonesia menolak tentang makna serumpun, namun Malaysia menganggap bahwa Indonesia adalah negara serumpun dengan Malaysia. Beberapa netizen menganggap bahwa Indonesia dan Malaysia itu tidak pernah serumpun. Kira-kira apa alasannya? Mari kita saksikan video berikut. Itu antara sebahagian daripada rakaman daripada Toy sendiri lah, bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Kita kan serumpun. Jadi kita bersama terus dengan Toy Nizam. Okey ya, tanya okey ya. Okey. Alang-alang pagi-pagi dah sejuk kan. Oke, demikian video ringkas dari TV3 Malaysia tentang si Toy yang membawakan angklung ke promosi negara Malaysia ke luar negara. Satu hal yang sangat menarik daripada cuplikan video ini adalah klaim daripada Malaysia bahwa angklung itu bagian dari musik tradisional dari Malaysia, yang kemudian mereka mengakui bahwa itu berasal dari Indonesia. Dengan atas dasar serumpun, mereka mengklaim angklung sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Inilah yang kemudian kata serumpun ini yang ditolak oleh masyarakat Indonesia terhadap Malaysia, sebab makna serumpun antara Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda. Serumpun bagi Indonesia itu sering diucapkan terhadap negara tetangga, tetapi makna serumpun bagi Indonesia ketika mengatakan bahwa kita adalah serumpun, bahwa kita berasal dari turunan yang sama, kita berasal dari nenek moyang yang sama, dan kita kemudian disebut serumpun. Tetapi itu berbeda dengan Malaysia. Ketika mereka mengatakan bahwa kita serumpun, atau kita mengatakan bahwa kita serumpun, maka mereka akan menganggap bahwa kita itu mengaku bahwa kita adalah bagian dari rumpun Melayu. Sebab apa? Sebab Malaysia mengatakan bahwa kita ini adalah negara Melayu, kita ini adalah Kepulauan Melayu. Nusantara itu adalah Kepulauan Melayu, dan kita adalah bagian dari bangsa besar Melayu atau Mahawangsa Melayu. Dan semua etnik-etnik yang ada di Nusantara itu dianggap sebagai Melayu. Sehingga semua warisan budaya yang ada di Nusantara itu adalah bagian dari ketamadunan Melayu. Sehingga tidak heran dalam video ini mereka mengatakan bahwa angklung itu bagian dari Indonesia, yang kemudian mereka katakan bahwa kita serumpun. Untuk diketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang menempati sebuah kawasan yang sangat luas, mulai dari ujung Aceh di barat sampai dengan di Merauke di Papua. Gugusan pulau-pulau ini jaraknya kurang lebih 3.000 mil atau sekitar 7.000 kilometer bentang panjangnya. Gugusan pulau-pulau yang berjejer dari barat ke timur itu diisi oleh masyarakat yang memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, suku-suku yang berbeda-beda, jumlahnya ratusan, bahasa yang berbeda-beda. Sehingga walaupun Indonesia ini memiliki etnis mayoritas seperti Jawa,
Indonesia tidak pernah dikatakan bahwa Indonesia adalah negara Jawa. Atau Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia yang akarnya dari bahasa Melayu. Tapi Indonesia tidak pernah mengidentifikasi diri sebagai negara Melayu. Pungkiri, Melayu itu memberikan warna terhadap negara Indonesia yang beragam ini. Jawa pun seperti itu, memberikan warna terhadap negara Indonesia. Bugis pun begitu, memberikan warna terhadap negara Indonesia. Begitupun juga dengan Dayak dan suku-suku lain memberikan warna bagi negara Indonesia. Sehingga itu kemudian para pendiri bangsa Indonesia itu sudah cukup cerdas dengan memberikan nama Indonesia yang tidak merujuk kepada salah satu suku, salah satu etnis, yang tidak mengkhususkan pada kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kemudian semua masyarakat mulai dari Aceh sampai Papua merasa memiliki negara Indonesia, sebab negara Indonesia dari segi nama itu cukup netral untuk menyatukan semua suku-suku yang ada di Indonesia. Itulah kehebatan para founding father atau pendiri daripada negara Indonesia. Serumpun dalam konteks kenegaraan itu tidak pernah ada. Mungkin berbeda di negara lain, seperti misalnya Malaysia. Mereka mengidentikan diri sebagai negara Melayu. Dan kemudian mereka mengklaim Indonesia adalah negara serumpun. Disebabkan karena mereka mengklaim bahwa Indonesia adalah bangsa Melayu. Indonesia adalah wilayahnya disebut dengan Kepulauan Melayu. Sehingga mereka mengklaim kita adalah serumpun. Dalam konteks budaya, kita memiliki memang kemiripan, tetapi kita tidak serumpun. Sekali lagi, Indonesia diisi oleh multi etnik. Melayu mungkin serumpun dengan orang-orang yang di Malaysia. Malaysia serumpun dengan Indonesia, tapi bagian barat. Malaysia tidak serumpun dengan orang Timur. Malaysia tidak serumpun dengan orang Papua. Begitupun juga orang Papua serumpun dengan Indonesia, tetapi bukan pada Indonesia secara keseluruhan. Ketika Papua mengatakan serumpun dengan Indonesia, apakah orang bagian barat mengatakan ya? Tentu tidak, sebab berbeda. Serumpun dengan Papua yang ada di Papua Barat, mereka serumpun. Timur Leste serumpun dengan Timur Barat, ataupun orang pribumi Sabah Sarawak serumpun dengan orang Kalimantan, serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi, masalah kita tidak jauh-jauh dari kata serumpun. Inilah kata yang sederhana, hanya satu kata, tetapi terasa menjadi satu hal yang rumit. Ya, kalau kita definisikan, itu menjadi rumit. Apalagi kalau kita bicarakan di dunia medsos saat ini, ya, kata serumpun ini rumit. Serumpun di Indonesia belum tentu sama istilahnya dengan serumpun di negara Malaysia. Bisa saja berbeda pengertian atau pandangan. Tetapi yang jadi masalah ketika arti serumpun ini, di mana mungkin artinya berbeda antara di Malaysia dengan di Indonesia, kemudian dipaksakan serumpun ini ke suatu negara yang jelas-jelas berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan, ya, atau jadi biang kerok selama kita memiliki satu penamaan atau satu citra dengan kata serumpun. Jadi ini biang keroknya, yaitu kata serumpun. Serumpun bagi Indonesia tadi sudah dibicarakan bahwa kita memiliki kesamaan nenek moyang atau asal muasal. Itulah yang namanya serumpun bagi Indonesia. Karena kalau satu Indonesia dikatakan serumpun dari Sabang sampai Merauke, kalau kita uraikan secara sejarah, itu jelas tidak semuanya adalah serumpun. Sebagai contoh, tadi sudah diuraikan bahwa Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, apa bisa dikatakan serumpun? Karena dari bentuk fisik, ya, kemudian bahasa, ya, kemudian tradisi, itu pun sudah berbeda. Jadi bukan itu yang dikatakan serumpun di Indonesia. Serumpun di Indonesia itu kecenderungannya adalah karena memiliki kesamaan nasib, ya, atau kesamaan sejarah selama masa kolonial. Nah, itulah patokannya kenapa Indonesia berdiri.
Kalau misalkan Indonesia tidak memiliki rasa serumpun seperti ini, maka Indonesia tidak bisa menjadi satu negara yang sampai saat ini ya. Indonesia akan tetap menjadi negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan yang terpecah-pecah. Nah, pengertian serumpun di negara tetangga kita ini menganggap bahwa semua bangsa yang memiliki nenek moyang yang sama itu adalah bangsa Melayu. Karena nenek moyang bangsa di Asia Tenggara ini adalah memiliki urutan ataupun silsilah yang memang sama. Nah, kalau ini menjadi patokan, maka mereka, negara tetangga kita, menganggap bahwa Sumatera dan Jawa itu adalah serumpun dengan negara Malaysia. Apakah negara Indonesia itu hanya Sumatera dan Jawa? Faktanya tidak. Ya, kita mempunyai gugusan pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua. Nah, mereka ini juga adalah Indonesia. Nah, sepertinya Malaysia lupa bahwa Indonesia itu bukan hanya Sumatera dan Jawa. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan dan selalu menjadi perdebatan hangat di dunia medsos mengenai serumpun ini. Karena apa? Karena yang jelas produk-produk nasional ataupun produk-produk tradisional, baik itu seni dan budaya dan makanan, ya, ini diklaim secara sepihak oleh Malaysia. Loh, kok bisa dikatakan diklaim? Kita bisa contohkan di sini adalah angklung. Di sini dalam video dinarasikan bahwa angklung ini adalah dikatakan berasal dari Indonesia, walaupun mereka menggunakannya untuk kebutuhan negara mereka, untuk kepentingan promosi negara mereka. Mereka menggunakan alat yang berasal dari Indonesia, yaitu angklung. Nah, masalahnya adalah ketika mereka melakukan promosi ini ke dunia, ke internasional menggunakan alat angklung ini, otomatis masyarakat luas menganggap bahwa angklung itu adalah bagian dari kesenian tradisional miliknya Malaysia. Karena tidak akan disebut bahwa ketika mereka promosi ya di Thailand, itu tidak akan menyebutkan bahwa asal angklung adalah negara Indonesia. Itu tidak akan disebut. Tetapi mereka akan menyebutkan bahwa angklung ya adalah salah satu kesenian atau alat musik tradisional yang berasal ataupun menyebar secara luas di Malaysia. Nah, perspektif orang yang mendengarkan cerita tersebut tentu akan menganggap secara otomatis bahwa angklung alat musik yang berasal dari Malaysia. Nah, akibat dari ini tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia dirugikan. Dirugikan dari apa? Dari ilmu pengetahuan tradisional, alat musik tradisional, yang sebenarnya itu berasal dari negara Indonesia. Inilah yang menyebabkan keberatan dari pihak Indonesia terhadap klaim-klaim yang seperti ini. Kalau memang Malaysia mempunyai semacam alat musik tradisional, tolong ya jangan dinamakan juga sama dengan yang ada di Indonesia, walaupun alatnya mungkin sama atau mirip. Kalau ini kan sama persis ya, bendanya sama persis, cara penggunaannya atau cara memainkannya sama persis, dan namanya juga sama persis. Nah, berbeda kan dengan Indonesia, dengan Thailand misalkan. Thailand itu ada wayang kulit juga, dan Indonesia juga mempunyai wayang kulit. Tetapi, bentuk wayang kulit yang ada di Thailand, itu berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia namanya wayang kulit, di Thailand namanya bukan wayang kulit. Dia punya nama sendiri. Kemudian alat musik gamelan. Di Thailand ada alat musik seperti gamelan, tapi namanya bukan gamelan. Dan cara memainkannya berbeda. Di Indonesia ada alat musik gamelan yang disebut juga dengan gamelan. Yang bunyinya kita sudah tahu semua, atau cara memainkannya juga sudah tahu semua. Bahkan gamelan di Indonesia ini ada berbagai macam. Di Bali namanya bukan gamelan. Dan cara memainkannya juga berbeda. Bahkan ada unsur tambahan alat musik yang lain. Tidak murni seperti gamelan yang ada di Jawa. Nah, berbeda dengan di Malaysia. Gamelan ini ya disebut juga sebagai gamelan di Malaysia, dan cara memainkannya dan alat musiknya sama persis dengan yang dimiliki Indonesia. Inilah yang menyebabkan kita selalu protes dengan klaim-klaim alat-alat tradisional mereka atau kesenian tradisional mereka, termasuk misalkan kuda lumping. Kuda lumping di Indonesia kita tahu sendiri bentuk peralatannya, kemudian musiknya, dan ternyata
sama persis dengan apa yang ada di Malaysia, dan namanya juga kuda lumping. Kenapa mereka tidak membuat sendiri ya nama tersendiri? Jangan lagi namanya seperti yang sudah ada di Indonesia. Apakah tidak bisa dibuat dengan hal yang berbeda, dengan ciri-ciri yang berbeda? Walaupun mungkin mirip-mirip, karena memang di Indonesia, apakah murni juga semuanya dari Indonesia, dari bumi Indonesia? Enggak. Kesenian tradisional di Indonesia, musik tradisional Indonesia, alat musik tradisional Indonesia, tidak semuanya juga murni dari Indonesia. Ada juga ya pembauran dari alat-alat musik dari daerah lain. Tetapi namanya dan bentuknya sudah berubah. Nggak sama persis lagi. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu adalah bentuk yang baru. Nah, contohnya kecapi. Di Jawa Barat namanya kecapi. Ada nggak yang mirip di negara lain yang seperti kecapi? Ada. Ya, seperti di Tiongkok, namanya bukan kecapi. Kemudian juga ada di Jepang, namanya juga bukan kecapi. Nah, inilah yang seharusnya diperhatikan, sehingga tidak dikatakan bahwa identitas dari alat-alat musik tradisional, kesenian tradisional, atau identitas negara itu mengambil dari negara lain. Jadi diperlukan suatu kreasi, suatu inovasi baru untuk bisa membentuk kepribadian bangsa atau identitas bangsa itu sendiri. Karena kita sudah tahu semua ya, dari zaman kerajaan, setiap kerajaan itu mempunyai ciri-ciri sendiri, mempunyai cara-cara dalam perniagaan, dalam pemerintahan juga beda-beda. Nah, di zaman sekarang juga sama. Setiap negara mempunyai ciri-ciri dan identitas masing-masing, termasuk Indonesia. Membentuk satu negara Indonesia itu karena mempunyai ciri-ciri sendiri, sehingga membentuk identitas baru. Negara-negara lain seperti Brunei Darussalam, kemudian Singapura, kemudian Filipina misalkan, kemudian Thailand bagian selatan, mereka pun membentuk identitas masing-masing. Walaupun mereka berasal dari nenek moyang yang sama, mungkin dari bangsa Melayu, dikatakan bangsa Melayu. Tetapi, ya, dengan identitas masing-masing, mereka membentuk satu keunikan. Nah, berbeda dengan negara Malaysia, mengaku sebagai negara Melayu. Tetapi pikiran dan pola pikir mereka, Melayu itu adalah termasuk kawasan negara orang, termasuk Pulau Sumatera, termasuk Pulau Jawa. Itu yang dikatakan Melayu. Padahal sudah jelas peta perbatasan negara bahwa Sumatera dan Jawa tidak termasuk dalam wilayah Malaysia. Jadi, secara modern, kita itu tidak serumpun karena sudah berbeda identitasnya, sudah membentuk identitas masing-masing. Nah, kalau seperti ini, maka cukup wajar ya kalau dikatakan bahwa Malaysia itu sampai sekarang masih mencari identitasnya, terutama berhubungan dengan bahasa. Ini masih menjadi polemik ya sampai sekarang tentang bahasa di Malaysia. Apakah bahasa Melayu, bahasa Malaysia, apakah bahasa Chinese, ya, apakah bahasa India, ataukah bahasa Inggris yang akan digunakan sebagai bahasa ciri khas, bahasa identitas dari negara Malaysia itu sendiri. Nah, berbeda dengan negara-negara seperti Australia. Australia dalam sejarah kita tahu bahwa orang-orang Australia yang berkulit putih ini adalah berasal dari Inggris. Lalu tetap mereka menggunakan bahasa Inggris. Sampai sekarang Australia tetap menggunakan bahasa Inggris. Tetapi bahasa Inggris yang dinamakan di Australia adalah bahasa Inggris Australia. Bahasa Inggris Aussie. Bukan bahasa Inggris British. Apalagi bahasa Inggris Amerika. Jadi mereka menggunakan atau membentuk identitas sendiri. Walaupun akarnya sama, nenek moyangnya sama. Tetapi mereka membentuk identitas sendiri. Belum pernah ada klaim yang mengatakan budaya dari British, dari Inggris, itu dipakai di Australia, atau diklaim oleh Australia. Karena Australia membentuk kesenian sendiri, membentuk alat musik sendiri, yang diambil juga dari suku-suku yang asli dari benua Australia itu sendiri, suku aborigin. Amerika sendiri, itu pun kalau menurut sejarah berasal dari Inggris Britania. Tetapi mereka membentuk budaya sendiri, membentuk bahasa sendiri. Tidak pernah mengklaim ya, alat musik dan budaya dari Inggris Britania Raya. Nah, kenapa ini berbeda dengan negara tetangga kita?
yang mengambil secara mentah-mentah ya copy paste budaya dan seni serta alat musik yang ada di Indonesia serta bahasa yang ada di Indonesia. Bahkan sejarah pun ya itu diklaim milik mereka. Kalau sejarah kita bisa perhatikan kerajaan yang paling besar di wilayah ASEAN, kita nggak bicara ke negara lain ya, kita di kawasan ASEAN saja, itu ada di Indonesia. Catatan sejarah semuanya ada di Indonesia, yaitu sejarah tentang kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, kemudian ada kerajaan-kerajaan yang lebih kecil lagi seperti kerajaan Kutai, ya, dan lain-lain. Dan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini, itu pun ada hubungannya dengan kerajaan yang ada di Thailand pada zaman dahulu. Bukti yang ada adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini adalah bahasa yang digunakan di zaman Thailand, ya, zaman dahulu. Dan di Indonesia bukti-bukti itu ada karena kerajaan Majapahit menggunakan bahasa Sanskerta juga, kerajaan Sriwijaya ya, kemudian juga menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian juga kerajaan Kutai itu pun menggunakan bahasa Sanskerta. Bahkan bahasa Indonesia itu pun menggunakan bahasa Sanskerta sebagian. Jadi ada bagian dari bahasa Indonesia kosakatanya itu dari bahasa Sanskerta. Itu kurang lebih ada sekitar ratusan ya yang diambil dari serapan bahasa Sanskerta. Ini membuktikan bahwa memang Indonesia ataupun negara di ASEAN pada khususnya itu adalah memiliki asal bahasa yang sama. Bahasa yang serumpun, bahasa Sanskerta. Contohnya dalam bahasa Indonesia yang masih mengambil dari bahasa Sanskerta, adanya Bumi Putra, kemudian Dewa Dewi. Ya, kemudian lagi ada penyebutan Sri. Ya. Lalu ada juga nama-nama orang seperti Mula Warman, Yoga Warman, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa memang nenek moyang kita adalah sama atau serumpun. Tapi di zaman modern ini yang sudah jelas memiliki batas-batas negara, tentu ini tidak akan disebut lagi serumpun berdasarkan negara masing-masing. Jadi ini yang perlu disadari. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah supaya kita nggak selalu ribut masalah serumpun ini, hendaknya negara tetangga kita Malaysia itu membuat semacam identitas baru, budaya baru, walaupun budaya itu mengambil dari negara-negara lain, dari negara-negara tetangga sekitar. Tapi namanya ya diganti. Kemudian dibuat ciri khas mereka sendiri yang tidak sama persis dengan asal-muasalnya. Sehingga bisa jadi menjadi suatu kebanggaan bahwa itu adalah hal-hal atau alat-alat tradisional yang baru, seni tradisional yang baru yang bisa dijadikan sebagai kekayaan budaya di negara Malaysia. Jadi kekilafannya ketika Malaysia ini mencari identitas bangsanya terhadap kesenian tradisional, kemudian juga terhadap bahasa, itu tidak membentuk hal yang baru dari apa yang pernah dimiliki. Karena yang namanya bangsa Indonesia, negara Indonesia, ini adalah hal yang baru juga dibentuk berdasarkan keunikan-keunikan yang ada. Jadi tidak menjiplak secara penuh copy paste tentang budaya-budaya ataupun bahasa yang ada, termasuk bahasa Indonesia. Tidak dipungkiri, memang negara Indonesia juga mengakui, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa asal muasal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Tetapi ingat, bahasa Melayu sampai sekarang itu stuck ya, tidak ada perkembangannya. Sementara bahasa Indonesia sudah berbeda levelnya. Sudah banyak sekali kata-kata serapan, sudah banyak sekali kata-kata yang diambil dari bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia ini, mengikuti perkembangan zaman. Makanya kamus bahasa Indonesia itu akan selalu bertambah kosakatanya. Nah, sekarang buktikan kamus bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Apakah berkembang pesat? Itulah cara mudah untuk membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Nah, daripada ini aja penjelasannya, mungkin dari teman-teman ada yang akan ditambahkan, yang Padi kurang paham, yang Padi belum tahu, silakan tulis di kolom komentar. Sehingga ini menjadikan suatu aset pengetahuan bagi kita semua. Sebenarnya masih banyak lagi sejarah mengenai serumpun ini tadi ya. Dari sisi sejarah di Asia Tenggara, ini memang kita adalah memang bangsa yang serumpun. Itu memang betul, tidak bisa dipungkiri. Tapi dalam perkembangannya, ini tidak lagi mengacu dengan membanggakan bahwa kita boleh mengklaim adat dan budaya, alat musik dan lain-lain dari satu negara berdasarkan kata serumpun tadi. Nah,
itu aja dari kesimpulan Pak Ade ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video-video Pak Ade. Mudah-mudahan ini adalah menjadi satu nilai tambah bagi ilmu pengetahuan buat kita semua yang memang kita sekarang sudah males untuk membaca dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, sehingga alat atau media komunikasi, media untuk pembelajaran sekarang adalah dalam bentuk visual seperti ini. Bahkan audio juga sudah jarang ya. Kalau tidak ada visualnya, orang tidak berminat atau kurang berminat. Dari Pak Ade cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.